Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Salam sehat selalu. Semoga kebaikan dan kesehatan selalu dilimpahkan Allah kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan bulat, khususnya untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rian Sugianto. Kebetulan saya di sini mengajar kelas 6 di SD Negeri Cikedok 02, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Untuk materi yang akan dijelaskan seperti tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu tentang bilangan bulat yang ada di buku siswa khusus untuk siswa kelas 6 Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Artinya nilainya tidak pecah atau nilainya itu utuh. Bilangan bulat sendiri terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Lebih jelas lagi, bilangan bulat itu adalah bilangan yang himpunannya terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif, seperti pada bagian yang ditampilkan, yaitu bilangan bulat positif di sebelah kanan bilangan 0, dan bilangan bulat negatif berada di sebelah kiri bilangan 0. Sedangkan bilangan 0 itu sendiri bilangan yang letaknya berada di tengah-tengah. Jenis bilangan bulat. Seperti bagian yang tadi ditampilkan, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, merupakan bilangan yang terletak di sebelah kiri angka 0 pada sebuah garis bilangan. Contoh bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan 0. Bilangan 0 merupakan bilangan yang berdiri sendiri, yang letaknya berada tepat di tengah-tengah garis bilangan, yaitu di antara kumpulan bilangan bulat negatif dengan kumpulan bilangan bulat positif. Sedangkan yang ketiga yaitu bilangan bulat positif, merupakan bilangan yang terletak di sebelah kanan angka 0 pada sebuah garis bilangan. Contoh bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif merupakan kebalikan dari bilangan bulat positif. Sebagai contoh, bilangan negatif 1 adalah kebalikan dari bilangan 1. Negatif 2 adalah kebalikan dari bilangan 2. Operasi hitung dalam matematika itu ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi hitung yang akan dijelaskan di sini khusus untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan bilangan. Dalam penjumlahan bilangan bulat ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dua bilangan bulat yang memiliki tanda sama-sama negatif atau sama-sama positif, atau dua bilangan bulat yang memiliki tanda berbeda. Di penjumlahan bilangan bulat ini ada dua bilangan bulat yang memiliki tanda sama atau dua bilangan bulat yang memiliki tanda berbeda. Sebagai contoh, di sini ada contoh operasi hitung penjumlahan negatif 7 ditambah negatif 10. Ini artinya 7 ditambah 10 tetapi merupakan kumpulan himpunan bilangan bulat negatif karena tandanya sama-sama bilangan bulat negatif. Hasilnya adalah negatif 17. Contoh yang kedua adalah negatif 3 ditambah 2. Ini dua bilangan yang berbeda. 3 ini bilangan negatif dan 2 ini bilangan positif. Maka hasilnya kita bisa melakukan cara mengubah operasi hitung, yaitu operasi hitung penjumlahan bisa kita ubah menjadi operasi hitung pengurangan. Nanti akan menjadi negatif 3 diambil negatif 2.
Atau bisa juga kita menggunakan sifat komutatif dari penjumlahan, yaitu sifat pertukaran. Artinya 2 ditambah negatif 3. Ini artinya sama dengan 2 dikurangi 3. Jadi 2 ditambah negatif 3 ini bisa kita ubah operasi hitungnya, penjumlahan berubah menjadi pengurangan. Dengan syarat bilangan yang kedua berubah menjadi kebalikannya. Bilangan negatif 3 akan berubah menjadi 3. Operasi hitung ini dirasa lebih mudah untuk mengerjakannya. 2 diambil 3 sama dengan negatif 1. Berikutnya pengurangan bilangan. Dalam pengurangan bilangan bulat, ini mengurangi sebuah bilangan sama artinya dengan menambahkan lawan bilangan pengurang itu sendiri. Sebagai contoh, ada soal 4 diambil 2. Ini sama dengan 4 ditambah negatif 2. Artinya apa? Operasi hitung di sini yaitu pengurangan kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Tetapi bilangan yang kedua ini harus ikut berubah. Tadinya 2 positif berubah menjadi negatif 2. Nanti soalnya akan berubah menjadi 4 ditambah negatif 2. Sama dengan 2. Soal yang kedua, negatif 4 diambil 2. Ini bisa kita ubah juga sama seperti soal nomor 1. Pengurangan kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Yaitu negatif 4 ditambah bilangan yang kedua yang tadinya 2 itu positif berubah menjadi negatif 2. Nanti soalnya berubah menjadi negatif 4 ditambah negatif 2. Artinya ini sama dengan negatif 6. Pengerjaan operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bisa juga kita lakukan dengan menggunakan alat peraga. Alat peraga yang digunakan di sini adalah karya saya sendiri, yaitu ular tangga operasi hitung. Sebagai contoh, kita akan mengerjakan negatif 17 ditambah 8. Soal yang kedua, 9 dikurangi negatif 11. Perlu kalian pahami, untuk menghitung operasi hitung dalam matematika ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Tetapi hasilnya itu tetap sama. Selain mengubah operasi hitungnya, kita juga bisa menggunakan alat peraga yang tadi saya beri nama ular tangga operasi hitung. Caranya adalah, kita buat dulu alat peraga yang tadi saya beri nama alat peraga ular tangga operasi hitung. Nanti akan saya tampilkan bagaimana proses pembuatannya dan bagaimana proses pengerjaan soal menggunakan alat peraga ular tangga operasi hitung. Proses pembuatan alat peraga ular tangga operasi hitung. Yang pertama, kita buka aplikasi CorelDRAW, karena untuk membuat alat peraga ini kita bisa menggunakan aplikasi CorelDRAW. Kita klik 2 kali. Setelah aplikasi CorelDRAW terbuka, kita bisa klik new blank dokumen karena kita akan membuat dokumen baru. Kemudian kita tentukan ukuran kertas yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan ukuran kertas A4. Kita klik OK. Yang dibutuhkan untuk membuat alat peraga ini adalah bentuk landscape dari kertas yang kita pilih. Untuk membuat bentuk landscape, kita bisa mengklik
simbol landscape yang ada di atas. Setelah berubah bentuk landscape seperti ini, kemudian berikutnya kita membuat background. Ini salah satu fungsinya adalah untuk menarik perhatian peserta didik ketika menggunakan alat peraga ini. Untuk membuat background kita bisa mencari gambar-gambar lucu yang digunakan untuk menarik perhatian peserta didik tadi. Di sini saya akan menggunakan gambar ular karena alat peraga ini bernama ular tangga operasi hitung. Kita bisa mencari gambar-gambar ular lucu. Kenapa ular lucu? Karena alat peraga ini digunakan untuk anak usia sekolah SD. Kita cari, kebetulan saya sudah mencari di sini gambar kartun ular. Kemudian kita pilih, di sini saya sudah memilih gambar yang akan saya gunakan sebagai background alat peraga ular tangga operasi hitung. Setelah kita sudah menentukan, kemudian kita bisa menyalin gambar ini dan nanti kita pindahkan di aplikasi CorelDRAW atau dokumen Corel yang akan kita buat. Caranya adalah klik kanan, kemudian kita pilih salin gambar, kita buka dokumen CorelDRAW, kemudian kita masukkan ke sini dengan cara klik kanan, klik paste. Setelah gambar sudah berpindah, gambar inilah yang nanti akan menjadi background alat peraga operasi hitung. Setelah dirasa sudah pas, kemudian kita membuat jaring-jaring kotak. Jaring-jaring kotak ini nanti fungsinya untuk menempatkan bilangan-bilangan, yaitu himpunan bilangan bulat positif dengan himpunan bilangan bulat negatif. Untuk membuat jaring kotak ini saya menggunakan tabel. Untuk kolom dan barisnya saya menggunakan 11 kolom dan 11 baris. Ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Setelah jadi seperti ini, kemudian kita menentukan kotak yang akan digunakan sebagai kotak star. Karena alat peraga ini nanti akan dibuat menjadi alat permainan. Ini saya sudah menentukan kotak star di sini. Untuk menandai kotak ini kita bisa mewarnai dengan cara memilih Smart Fill Tool. Kemudian kita warnai kotak yang akan digunakan untuk kotak star tadi. Di sini saya akan menggunakan warna merah untuk lebih menarik dan lebih menyala. Kemudian kita membuat kata star. Usahakan ukuran dan jenis huruf ini bisa lebih memperjelas lagi alat peraga yang kita buat. Setelah jadi, kemudian kita pindahkan kata star tadi di kotak yang sudah kita tentukan sebagai kotak star. Setelah kita sudah menentukan, mewarnai dan membuat kata star, kita juga harus membuat tanda panah yang nanti akan diletakkan di kotak star tadi. Ini fungsinya untuk arah posisi awal dari alat yang digunakan untuk bermain ular tangga operasi hitung. Untuk alat yang digunakan nanti kita bisa menggunakan mainan orang-orangan.
Untuk membuat tanda panah, kita bisa memilih basic shape tool. Kemudian kita pilih raw shape. Di bagian atas ini ada pilihan arah-arah tanda panah sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk posisi awal dari mainan orang-orang yang digunakan, nanti arahnya arah ke depan. Untuk kotak star ini sudah jadi, nanti bentuknya seperti ini. Setelah kita membuat kotak star, kemudian kita membuat himpunan bilangan. Untuk himpunan bilangan bulat positif, nanti arahnya dari kotak star ke kanan. Kemudian untuk bilangan bulat negatif, nanti arahnya dari kotak star ke kiri. Setelah bilangan-bilangan ini sudah jadi, kemudian kita pindahkan satu persatu dan kita masukkan di kotak-kotak yang tadi sudah ditentukan. Untuk bilangan 1, kita masukkan di kotak sebelah kanan kotak star. Untuk bilangan 2 dan seterusnya kita letakkan sesuai dengan tempatnya. Setelah himpunan bilangan bulat positif sudah selesai dibuat, kemudian kita mulai membuat himpunan bilangan bulat negatif, dimulai dari negatif 1 yang letaknya nanti di sebelah kiri kotak start, karena kotak start ini sama dengan bilangan 0 yang ada di tengah-tengah antara bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, seperti pada garis bilangan. Kita buat bilangan-bilangan bulat negatif, kemudian kita letakkan satu persatu di kotak yang telah disediakan untuk bilangan bulat negatif. Setelah semua bilangan bulat negatif telah selesai kita buat, sudah lengkap kotak-kotak ini, artinya alat peraga yang kita buat sudah selesai. Alat peraga ini siap digunakan untuk peserta didik kita, khususnya untuk memahami konsep bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, dan juga bisa digunakan untuk membantu pengerjaan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tersebut. Setelah tadi menyaksikan bagaimana proses pembuatan alat peraga operasi hitung, berikut akan saya tampilkan kembali video bagaimana penggunaan alat peraga ular tangga operasi hitung untuk mengerjakan soal-soal terkait dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selamat menyaksikan. Untuk menyelesaikan soal operasi hitung bilangan bulat, kita bisa menggunakan alat peraga yang namanya ular tangga operasi hitung. Alat peraga ini digunakan untuk bisa membantu kalian mengerjakan operasi hitung penjumlahan ataupun pengurangan bilangan bulat. Seperti pada contoh tadi ada soal
negatif 17 ditambah 8. Soal yang kedua ada 9 diambil negatif 11. Di dalam alat peraga ini terdapat himpunan bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif ataupun bilangan bulat negatif. Di mana himpunan bilangan positif itu ada di sebelah kanan kotak star, dan kotak star ini sama dengan kotak 0 atau titik 0 pada himpunan bilangan bulat. Kemudian himpunan bilangan bulat negatif ini berada di sebelah kiri kotak star. Untuk memulai permainan kita bisa menggunakan alat mainan orang-orangan. Di sini saya menggunakan boneka kecil ini untuk membantu mengerjakan soal yang harus diselesaikan tadi. Kita tempatkan, langkah yang pertama kita tempatkan mainan orang-orangan di kotak star dengan menghadap sesuai dengan tanda panah. Ini kotak star di sini. Kemudian kita lihat bilangan pertama pada soal tersebut. Bilangan pertamanya adalah negatif 17. Dalam kehidupan sehari-hari ini negatif kita kaitkan dengan arah gerakan geser. Karena yang dilakukan di dalam permainan ini adalah 3 gerakan dalam baris berbaris, yaitu geser, hadap, dan maju atau mundur. Urutannya sesuai dengan urutan abjad. G sebagai geser, H sebagai hadap kanan atau hadap kiri, dan M sebagai maju atau mundur. Untuk bilangan pertama negatif 17 ini artinya kita harus bergeser ke kiri karena di sini bilangannya adalah bilangan negatif. Bergeser. Untuk mengerjakan soal nomor 2 yaitu 9 diambil negatif 11. Langkah pertama kita tempatkan posisi orang-orangan di kotak star. Kemudian kita lihat bilangan pertama. Bilangan pertamanya adalah 9. Maka geserkan mainan orang-orangan ke arah kanan karena 9 ini adalah bilangan bulat positif. Kita geser ke kanan sebanyak 9 kotak. Posisinya ada di kotak 9 positif. Kemudian kita lihat operasi hitungnya. Di sini operasi hitungnya adalah pengurangan. Ini artinya mainan orang-orangan kita hadapkan ke hadap kiri karena operasi hitungnya pengurangan. Untuk soal nomor 1 tadi karena operasi hitungnya penjumlahan maka dihadapkan ke kanan. Tetapi karena nomor 2 soal operasi hitungnya pengurangan maka mainan orang-orangan dihadapkan ke kiri. Kita hadapkan ke kiri seperti ini. Kemudian kita lihat bilangan yang kedua. Bilangan yang kedua adalah negatif 11. Karena bilangan ini adalah bilangan negatif, maka gerakan mainan orang-orangan adalah mundur ke belakang. Kita gerakan mundur sebanyak 11 kotak. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11. Karena tidak ada bilangan lagi dan operasi hitung lagi, posisi terakhir boneka inilah atau posisi terakhir mainan orang-orangan inilah hasil dari operasi hitung untuk soal nomor 2. Dan hasilnya adalah 20. Artinya 9 diambil negatif 11 sama dengan 20. Demikian cara pengerjaan soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan alat peraga ular tangga operasi hitung. Demikian penjelasan dari saya bagaimana penggunaan alat peraga operasi hitung, khususnya operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang digunakan untuk peserta didik kelas 6 khususnya di SD Negeri Cigedug 2.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.